untuk apa namanya anak ini sih, anak secondary school sebenarnya gitu sih tadinya. Cuman ada aplikasi di banking, kita lihat ada potensial apa namanya di sana. Akhirnya chatbotnya ditujukan ke orang profesional juga. Ya, jadi ini juga yang ini juga yang bikin juga anak secondary politeknik sih, ya politeknik kayaknya SIM politeknik. Ini yang bikin semua anak-anak Pak. Jadi emang lucu-lucu. Agel, what you want to eat for tomorrow breakfast? I don't know lah, anything lor. Lunch? I don't know lah, anything. Dinner leh? Then mommy prepare. I don't know leh. Due to the COVID-19 pandemic, dining in eateries are not... Sorry. Saya... You should settle than mixed meal of the dishes that you have in mind. I'm not even sure of what to Google because they don't have any dishes, meals and drinks to help narrow down laughters to users. Jadi memang karena kalau misalnya anak lebih muda kan lebih suka ininya ya, desain UI-nya, website-nya. Jadi kita kasih flexibility sih Pak untuk agar mereka masih tertarik untuk belajar chatbot sih sama. Jadi mereka bikin desainnya sendiri, background-nya bisa di-customize, thumbnail-nya bisa di-customize gitu. Punny jokes and pickup lines. First, our pop-up bot will ask users about the type of course they wish to have, allowing them to choose between snack, meal, or drink. Upon choosing the course of their choice, our pop-up bot will further prompt users by providing them with more categories from their chosen course, exposing users to a wide variety of dishes that they can try out. Thereafter, our pop-up bot will tell us the amount of calories per serving the dish contains, which will be especially useful for health-conscious users, as well as the ingredients needed for that dish, followed by step-by-step, easy-to-follow instructions that are suitable for both cooking newbies and pros. Besides snacks, main meals and drinks are also covered to give users a comprehensive guide and experience. Under meals, it also categorizes the recipes into different cuisines. And for drinks, the recipes are separated into caffeinated and decaffeinated beverages. This helps to cater to the needs and cravings of our users and makes it easier for them to find and sieve out their desired recipe. Ya, jadi kira-kira jadi ini mereka bikinnya selama 2 minggu dan 2 minggu itu karena kita videonya juga ada recording videonya, jadi mereka biasanya nontonnya tuh at bite size gitu. Jadi video kita 6-10 menit, terus mereka bisa nonton at their own time sih Pak. Jadi walaupun ada kurikulum sekolah, ada kegiatan sekolah, mereka juga bisa konsum videonya at their own free time. Jadi kira-kira apa namanya memang seperti kita emang desainnya ke secondary school, cuman kebetulan Pak Stefanus juga ngerasa ada aplikasi chatbot di bidang banking, jadi kita bantu juga sama Universitas Indonesia untuk membuat chatbot di banking. Ya, jadi mungkin so far Pak ada pertanyaan nggak Pak dari sisi SIS gitu? Pertanyaannya mungkin kalau nanti anak-anak ikut ya, maksudnya siapapun lah yang ikut dari SIS. Pertama ini online. Kalau misalnya kita buat offline bisa nggak? Offline, jadi kita ada opsi 2 gitu, online atau offline. Yang kedua, device yang disiapkan harus apa? Biasa standar sih mungkin ya, pertanyaan begitu. Yang ketiga, harus ada program khusus yang berbayar atau tidak? Oke. Jadi untuk saya karena saya dari bidang teknikalnya ya, jadi kita yang bikin kurikulum. Jadi saya mungkin bisa jawab yang technicalities. Yang pertama, apakah ada program online atau offline? Sebenarnya itu kalau memang yang makin muda Pak, kalau untuk primary school sih kita sarankan sebenarnya offline sih Pak, karena attention span mereka kan mereka kan gampang terdistracted kan. Jadi untuk primary school sama secondary school biasanya kita conduct offline classes. Kita juga ada training partner yang bantu conduct classes chatbot kita di beberapa secondary schools atau primary schools. Untuk online sebenarnya bisa. Kalau online tuh enaknya tuh
recordingnya bisa dilihat sih. Bukan berarti yang offline juga nggak bisa ya. Jadi tapi kalau misalnya zaman COVID atau ada keterbatasan mobility, ya kita biasanya ke online sih. Tapi apa namanya, bisa dua-duanya gitu. Biasanya kalau ke sekarang secondary school biasanya offline. Cuman sekarang COVID kan, jadi kita stop offline activities dulu sih sekarang. Kedua, pakai device. Kalau Singapura mah nggak apa-apa. Terus sekarang udah mulai dibuka. Ya, tapi iya. Tapi kadang-kadang apa namanya, biasanya nggak tahu sih kayak formatnya gimana ya Pak. Kalau secondary school biasanya enrichment class itu kan emang kelasnya besar. Jadi sekali kelas tuh 200 orang, 100 orang gitu. Jadi mereka maunya iya. Wismanya mungkin 20-an. Iya, jadi bukan grup gede, paling 20 orang gitu untuk belajar, kan bisa diatur duduk-duduknya. Nah, kalau dari SIS nggak bisa ngajar juga, jadi duduknya juga. Oh bisa ya, udah terbuka ya, iya. Udah bisa masuk sekolah. Kalau di Singapura sih oke lah. Jadi, ya, jawaban pertama offline bisa kan? Bisa offline ininya. Kedua, device-nya pakai apa? Sebenarnya anything yang bisa nyambung ke internet bisa sih Pak, karena computation-nya sebenarnya pakai server kita gitu. Jadi mereka sebenarnya tinggal buka di website, ketik aja, terus tinggal login nggak perlu install apapun, tinggal login aja, kita kasih username-nya, nanti murid-muridnya bisa belajar langsung Pak gitu. Jadi tidak perlu installation sih, karena kita lihat kayak untuk anak-anak muda kan biasanya kalau makin rumit dikit aja, pasti kan ada masalah, ada technical problem gitu, jadi mengganggu. Jadi kita sih sudah eksperimen sama di university, di politeknik, di school, ya kita akhirnya decide ke semua cloud gitu. Tinggal buka websitenya, tinggal login, langsung masuk, langsung bisa belajar gitu Pak. Kalau di Singapura, Pak Christian sudah beberapa sekolah mana yang udah pernah ngasih workshop tentang AI? Oke, jadi kita di Singapura emang kita sama untuk sekolah ya, untuk public school kita ada training partner. Jadi training partnernya itu udah pernah conduct di SJI, di lagi kayak di Tanjung Katong, kalau nggak salah Tanjung Katong yang bukan yang girl ya, TKSS jadinya. Kita udah pernah conduct, mereka yang conduct sih, ya bukan kita yang conduct. Jadi itu training partner kita. Tapi dari di sisi universitas kita yang conduct sendiri itu kita udah conduct 13 kali sih. Dari 300 orang nyampe 50 orang, nyampe 30 orang kita udah tes. Politeknik kita udah sama Ngian Poli. Yang Politeknik. Nah, ini kan terus untuk biaya kalau misalnya SIS mau bikin gitu offline gitu misalnya. Kalau online kan yang kita jual kan $25 untuk online yang kemarin ini. Nah, kalau offline biayanya gimana? Kalau offline? Kalau rencana saya sih mendingan gini sih Pak, karena kita juga ngobrol sama banyak guru gitu, sama MOE teachers. Jadi kebanyakan kayaknya dari sisi ini mungkin terserah dari Pak Fajar, tapi feedback mereka sih mereka mau integrasi chatbotnya tuh ke dalam core kurikulum mereka gitu. Karena mereka sendiri lagi discover gimana sih saya mau bikin kayak pembelajaran saya lebih fun gitu. Jadi ada misalnya chemistry gitu. Kimia. Mereka mau belajar chatbot yang bisa ngasih tahu kalori count. Jadi kalau saya ketik chicken rice gitu misalnya, nanti kalau kalori count-nya keluar gitu. Jadi kalau saya sih sarankan sih mendingan kita bisa modulnya ke trainer sih Pak Fajar gitu. Jadi nanti kayaknya integrated lebih menarik ya. Kayaknya integrated kurikulum lebih menarik. Iya, karena basically anak murid-muridnya juga nggak ngerasa belajar chatbot cuman kayak vaporware Pak. Jadi nggak bisa. Jadi itu diintegrasikan ke kegiatan sehari-hari gitu. Jadi saran saya sih sebenarnya enakan sih pertama trainer dulu, kita ajarin gurunya dulu cara bikin chatbotnya. It's very easy. Kayak kita udah mulai trainer bahkan sama sekolah di Senegal Pak. Politeknik di Senegal gitu. Dan mereka French speaking ininya. Mereka mau integrasi kurikulum chatbot ke sekolah mereka gitu. Jadi kita bahkan ini full remote trainers, kita ada 30 guru masuk dan mereka mau belajar chatbot. Itu macam-macam. Ada yang dari bidang tourism,
ada yang di bidang teknologi, IoT, ada yang bidang food science segala macam gitu. Jadi kita ajarin chatbot ini, nanti biarlah mereka yang mengemaskan chatbot ini sesuai dengan kurikulum mereka masing-masing gitu. Kita bisa bantu lah, kasih advice segala macam. Nah, dari situ kalau ada setelah trainer ada, integrasi kurikulum ada, nanti chatbotnya bisa berkembang gitu. Nanti fase pertama mungkin kayak murid-murid, mungkin kelas SIS tuh SD SMP ya Pak? Secondary school. SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Oh, oke. Ya. Sesuai Singapore kurikulum atau Indonesia? Indonesia. Sesuai Indonesia. Oke. Tapi bagus sih Pak, berarti SMP 3 tahun, SD 6 tahun, SMA 3 tahun ya. Jadi kalau di sini tuh kadang-kadang juga ada namanya peer-to-peer learning gitu. Jadi misalnya batch saya gitu, batch gitu. pertama. Ya, betul, batch saya bikin chatbotnya untuk kalori gitu. Nanti chatbotnya itu bisa di-store Pak. Di-store nanti biar ke depannya kalau ada batch lain misalnya, oh ini junior saya mau melanjutin projectnya gitu. Mau nambahin, misalnya dulu Singapore food, nanti bisa jadi Western food, atau mungkin kayak semua kantin yang dipakai, yang kantin-kantin makanan yang di SIS, bisa dimasukin juga gitu. Jadi kita lebih ke continuous learning ya jadinya. Ya, jadi, ya mungkin kita ada beberapa framework, ada juga yang kita bisa ajarin langsung muridnya. Cuman dari sisi kita emang kita kan sebenarnya kan kita kan sebenarnya teknologi developernya gitu. Kita yang membuat learning platformnya. Kedepannya sih saya harap sekolah-sekolah bisa menggunakan platformnya untuk integrasi knowledge ya. Jadi integrasi menggabungkan teknologi dengan domain gitu. Jadi saya sih terserah nanti kedepannya kita bisa ngobrol lagi, tapi mungkin kayaknya enakan train the teacher dulu, nanti teachernya bisa mungkin ke guru-gurunya dulu ya. Betul. Guru-gurunya dulu. Iya, betul. Jadi ada konteksnya juga Pak. Jadi bisa bikin mungkin nanti chatbot SIS gitu. Nanti bisa pakai nanti SIS ada program begini, chatbot untuk school SIS, chatbot untuk kantin SIS gitu. Atau materi pembelajaran SIS gitu. Saya pikir sih seperti itu sih ke depannya sih mungkin. Jadi sekalian itu Pak Fajar, bulan Oktober, bulan puasa bikin chatbot. Ya, ayo lah. Ayo. Tapi harus cabut dulu nih sekarang Pak. Iya. Penting udah ini dulu. Tapi udah ada gambaran. Mungkin nanti saya lapor ke Pak Kepsek dulu ya. Iya. Ini sangat menarik. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Mau ke ini Pak Christian mau ada ke kedutaan. Oh, itu ya farewell ya. Ya, saya farewell. Karena udah sama Pak Dubes sudah. Ya. By the way, Pak Fajar, saya dulu nuansa. Jadi saya suka ke SIS. Ini ya, Cuman saya musisinya sih. Jadi on behalf nuansa tim, saya berterima kasih untuk on behalf of my junior Pak. Oke. Ya oke Pak. Nanti kita ngobrol lagi Pak. Iya. Iya pasti. Yuk. Ngobrol lagi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak.